Halo Skipper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya tidak akan membuat tutorial, namun saya akan mereview sebuah equipment DIY dari kawan saya, yakni Om Adi, owner dari GoCo Aquascape Bandung. Untuk Instagramnya kawan-kawan bisa cek, ada di sini ya. Nah, dia mengerjakan sebuah equipment DIY CO2 kit atau CO2 system, di mana variannya terdiri dari bubble counter, drop checker, diffuser, dan lain-lain. Nanti coba kita unboxing, kita dan kita review bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara mengisi air di dalam bubble counternya kalau bubble counternya terbuat dari kaca. Nah, untuk produk ini sangat rapi ya kawan-kawan, untuk ukuran handmade, tidak kalah dengan pabrikan. Ini saya lihat sendiri, nanti kawan-kawan bisa cek juga di unboxingnya. Karena dia menggunakan kaca yang baru, jadi bukan kaca recycle, jadi sangat bening sekali, bisa dilihat di sini. Dan yang paling penting ya kawan-kawan, ini harganya sangat terjangkau. Ini cocok untuk kita, untuk saya dan kawan-kawan tentunya. Untuk cara mendapatkannya, kawan-kawan bisa cek di all shop, di toko hijau atau toko orange, namanya sama GoCo Aquascape. Nanti bisa di search. Harganya sangat terjangkau kawan-kawan. Produk lokal namun kualitasnya sangat bagus dan rapi. Ini saya sudah buktikan sendiri. Oke, langsung saja kita review, kita unboxing, dan kita coba produk dari GoCo Aquascape. Ini dia kawan-kawan, kotak kardus dari GoCo Aquascape yang sebelumnya sudah saya bongkar dari box packing ekspedisi. Selain itu ada box yang kedua, yakni produk baru, bowl diffuser dan sedikit selang CO2 bening. Oke, langsung kita unboxing untuk box yang pertama, yang isinya CO2 kit menggunakan cutter dari Iron Man. Nah, ini dia kawan-kawan, isinya satu set seperangkat CO2 kit terbuat dari kaca. Nah, ini adalah dop kaca, ada 4 pieces. Kemudian ini adalah drop checker. Nah, bisa dilihat di situ kawan-kawan, sangat rapi sekali ya. Selain itu juga ada liquid CO2 checkernya yang nantinya akan kita masukkan ke dalam drop checker. Lalu ini dia diffuser yang sangat rapi, yang serit sekali ya kawan-kawan. Bisa dilihat untuk lengkungannya juga sangat rapi, tidak kalah dengan pabrikan. Mewah sekali. Kemudian di sini ada konektor U, saya menyebutnya. Nah, ini untuk sambungan antara equipment dengan selang CO2. Ini yang melewati tank ya kawan-kawan, sehingga terlihat lebih rapi. Kemudian di sini ada bubble counter. Ya, ini saya zoom dulu ya kawan-kawan. Bisa dilihat kerapiannya tidak kalah dengan made in pabrikan. Ini handmade loh kawan-kawan. Bisa serit, bisa bagus seperti ini. Lalu ada selang CO2 bening. Ini bukan selang aerotor ya. Ini selang CO2. Nah, yang ini selang aerotor. Coba kita bandingkan. Nah, bisa dilihat yang sebelah kanan ini lebih tebal. Dia lebih solid dan tidak bisa dicemet. Dicemet. Nah, seperti itu dipipihkan. Dia lebih tebal karena memang khusus untuk CO2. Lanjut ke unboxing box yang kedua. Ini produk baru dari GoCo Aquascape, yakni bowl diffuser. Nah, ini coba kita buka. Ini dia
isinya bowl diffuser. Nah, dia lebih pendek ya kawan-kawan jika dibandingkan dengan diffuser satunya. Nah, coba kita bandingkan. Yang bowl ini cenderung lebih pendek. Kalau saya lebih suka yang bowl. Nah, bisa dilihat di situ untuk lengkungannya, untuk kacanya juga sangat bening sekali kawan-kawan karena menggunakan kaca baru, bukan kaca recycle. Oke, kita masuk ke langkah perakitan. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah pita ukur. Nah, ini saya sesuaikan dengan tinggi dari tank saya, yakni 30 cm. Nah, ini agak diangkat ya kawan-kawan karena tanknya ada substratnya juga. Jadi disesuaikan saja nanti. Kita tata dulu seperti ini dari ke semua komponen, dan tidak lupa ada check valve ya kawan-kawan. Ini sangat penting sekali agar air di diffuser tidak masuk ke selang CO2. Kemudian langsung kita ukur selang dari setiap sambungan. Kita sesuaikan gimana bagusnya, gimana rapinya. Nah, sedikit tips untuk pemasangan selang CO2 nya. Ini didorong ya kawan-kawan, jangan diremet. Maksud saya untuk equipmentnya ini jangan digenggam erat-erat. Jadi selang CO2 nya yang didorong ke setiap equipmentnya, sehingga bisa masuk pas, rapat, dan tidak mudah lepas. Nah, nanti seperti ini ya kawan-kawan kira-kira untuk perakitan dari CO2 kit ini. Urut-urutannya seperti ini. Untuk cek valve-nya sebelum bubble counter. Kemudian kita pasang dop kacanya. Ini sementara kita pasang 2 dulu. Kita lihat posisi yang bagus nanti di tank. Kemudian kita tambahkan lagi, bisa 3 dop atau 4 dop, itu terserah kawan-kawan. Yang penting nanti terlihat mewah dan rapi tentunya ya kawan-kawan, tidak pating cemrentel. Oke, langkah selanjutnya ialah pemasangan di tank. Terlebih dahulu diffusernya kita celup. Nah, kemudian kita pasang dopnya, lalu kita lepas bubble counternya dulu untuk kita isi air. Kita lepas semuanya. Untuk cek valve-nya juga kita lepas. Ini dia kawan-kawan teknik untuk mengisi air, cukup dengan 1 tangan saja. Posisikan jari seperti ini. Kemudian kita celup. Kita himpit dengan 2 jari. Kita lepas setiap lubangnya, air akan masuk menggantikan udara yang keluar. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali ya kawan-kawan untuk pengisiannya. Setelah ini langsung kita sambung ke selang CO2 nya. Sesimpel itu kawan-kawan. Kemudian kita tata sementara, yang penting dia nyentel dulu sambil kita nyalakan CO2 nya. Nanti tinggal kita atur untuk posisinya gimana bagusnya, gimana rapinya dan mewahnya. Kemudian kita sambung cek valve ke selang CO2 nya. Ini harus rapat ya kawan-kawan. Kemudian untuk kran utama kita buka sedikit saja
Lalu keran regulatornya kita buka sedikit demi sedikit sampai gelembungnya keluar. Untuk main kerannya ini jangan terlalu lebar ya kawan-kawan, agar regulatornya juga awet. Nah, seperti ini sudah keluar bubble-nya. Kemudian diffusernya juga langsung mengeluarkan gelembung dengan indahnya. Lalu kita usruk-usruk dulu bagian permukaannya agar lebih halus. Oke, kita tinggalkan dulu diffuser dan kawan-kawannya. Kita lanjut ke drop checker. Ini adalah liquid CO2 checkernya. Di sini untuk cara pemakaiannya 15 tetes. Nah, untuk indikatornya kawan-kawan bisa cek di sini. Kalau warnanya hijau seperti daun berarti CO2 terlarut sudah tercukupi. Kalau kuning dia terlalu over atau terlalu banyak. Nah, ini untuk setiap 30 hari harus diganti agar menjaga tingkat keakurasian dari liquid. Oke, di sini saya menggunakan 15 tetes atau sekitar setengah dari bulatan drop checker. Lebih sedikit juga tidak masalah, lebih banyak juga tidak masalah, terserah kawan-kawan. Oke, drop checker sudah siap kita encepkan. Untuk penempatannya yang baik adalah sejauh mungkin dengan diffuser dan usahakan lebih ke dasar. Semakin ke dasar semakin bagus untuk melihat atau mengukur tingkat keakurasian CO2 terlarut di dalam tank. Nah, ini dia CO2 kit made in GoCo Aquascape setelah beberapa jam. Untuk diffusernya, gelembungnya juga semakin halus. Dia tidak langsung ke atas tapi tergulung di sekitar diffuser, tertahan lebih lama di dalam air sehingga ini sangat bagus untuk pelarutan CO2 di dalam air tank. Untuk drop checkernya juga berubah warnanya, dari yang awalnya biru sekarang sudah menjadi hijau seperti daun, sehingga ini menunjukkan CO2 terlarut di dalam tank saya sudah cukup bagus. Ini adalah cara yang paling mudah untuk pemula melihat CO2 terlarut di dalam tank kita.